Shalom teman-teman, selamat datang di channel Christian Hasan Panjaitan, channel yang membahas seputar sekolah minggu atau pelayanan anak. Teman-teman, pada kesempatan ini saya tertarik ingin berbagi tentang panggilan guru sekolah minggu. Sekolah minggu pertama-tama didirikan oleh seorang tokoh bernama Robert Raikes yang berasal dari negara Inggris. Pada waktu itu, teman-teman, Inggris sedang dilanda oleh krisis. Banyak pengangguran terjadi karena terjadi revolusi industri. Sebenarnya perkembangan zaman, tetapi rakyat Inggris pada waktu itu belum siap untuk menerima kemajuan zaman. Sehingga pada waktu itu banyak orang pengangguran, dan karena mereka pengangguran, anak-anak mereka akhirnya banyak yang tidak sekolah. Karena mereka tidak sekolah, mereka menjadi berandalan, suka mengganggu dan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Robert Raikes pada waktu itu adalah seorang wartawan. Dia tergerak ingin menolong anak-anak di Inggris supaya mereka menjadi orang-orang yang berguna. Maka dia diberi Tuhan ide untuk mengadakan sekolah minggu. Pada hari Minggu diadakan pembinaan kepada anak-anak berandalan ini. Robert Raikes rela membayar guru untuk mengajarkan anak-anak ini baca tulis dan mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan tentang Tuhan Yesus dan ayat hafalan kepada mereka. Singkat cerita, sekolah minggu waktu itu berkembang luas di Inggris. Bahkan dalam 7 tahun saja 250.000 anak-anak datang untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Nah, panggilan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu menurut firman Tuhan yang pertama ditetapkan oleh Allah. Kita mau melihat dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Dan ialah, yaitu Tuhan, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, dan ialah yang memberikan. Jadi Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Menetapkan apa? Di dalam tubuh Kristus itu ditetapkan ada rasul-rasul, ada nabi, ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar. Guru sekolah minggu masuk bagian mana? Pemberita-pemberita Injil dan pengajar-pengajar. Guru sekolah minggu memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja, yaitu meletakkan sebuah pondasi atau dasar pengajaran tentang Tuhan Yesus yang benar. Jadi, guru sekolah minggu itu sangat memiliki peran yang sangat penting memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, teman-teman, perlu kita mensyukuri kita ini dipanggil atau ditetapkan oleh Allah. Tentu kalau kita sekarang sudah menjadi guru sekolah minggu atau pelayan anak, kita ditetapkan oleh Allah melalui pendeta kita, melalui koordinator sekolah minggu, melalui pengurus gereja. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kita ditetapkan oleh Allah untuk mengajar, untuk melayani di sekolah minggu. Puji Tuhan, hal ini tentu sangat merupakan sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada teman-teman semua. Nah, sebagai seorang guru sekolah minggu yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu, ini bagian yang kedua, kita mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Karena dengan berbuat demikian engkau
akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi firman Tuhan menjelaskan bahwa kita sebagai guru sekolah minggu perlu mengawasi diri dan mengawasi ajaran kita. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi sebagai seorang guru sekolah minggu atau pelayan anak, kita perlu menjaga diri kita, menjaga ajaran kita. Yaitu dengan cara apa? Yang pertama, menjadi teladan dalam perkataan. Perkataan-perkataan seorang guru sekolah minggu dan pelayan anak harusnya tidak banyak berisi keluhan-keluhan, tetapi banyak berisi kebenaran, banyak berisi ucapan syukur, perkataan-perkataan yang membangun dan yang menolong orang-orang. Nah, itulah perkataan seorang guru sekolah minggu atau pelayan anak. Kemudian yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Teman-teman, sebagai seorang pelayan anak, kita juga belajar supaya tingkah laku kita sesuai dengan kebenaran yang kita ajarkan di sekolah minggu. Tingkah laku kita di rumah, tingkah laku kita di masyarakat, tingkah laku kita di gereja diawasin oleh banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga supaya tingkah laku kita berpadanan dengan Injil. Nah, kemudian teladan dalam kasih. Dalam kasih kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Contohnya, jika ada guru sekolah minggu yang lain yang kesulitan, kita bersedia menolong. Ketika ada yang sakit, kita bersedia untuk membesuk, menjenguk anak-anak, mendoakan mereka, memberikan waktu, memberikan tenaga dalam pelayanan sekolah minggu. Oleh sebab itu mereka akan lihat bahwa kita hidup di dalam kasih, dan itu mereka lihat dan mereka pegang menjadi pegangan hidup anak-anak. Nah, kemudian teladan dalam kesetiaan. Kita setia pada pasangan, setia melakukan kebenaran, setia beribadah, setia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai pelayan anak perlu juga menjadi teladan dalam kesucian. Biasanya guru-guru sekolah minggu dan pelayan anak itu biasanya banyak anak muda. Tetapi seringkali pergaulan yang buruk dari dunia ini, cara berpacaran, cara menjalin hubungan dengan lawan jenis biasanya seringkali dihamiri oleh orang-orang yang ada di luar Kristus. Mereka hidup dengan pergaulan bebas. Tetapi seorang guru sekolah minggu harus mampu menjaga kesuciannya. Dan sampai nanti menikah baru bisa melakukan hubungan suami istri bersama dengan pasangan. Nah, seorang guru sekolah minggu dan pelayan anak hendaknya menjaga agar dirinya tetap suci, dan suci dalam kebenaran, dan suci dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan ini, itu kita sudah menjalankan panggilan sebagai guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani anak-anak, selamat melayani di sekolah minggu.